Dalam kehidupan, kita akan bertemu berbagai macam karakter manusia. Dengan perbedaan pandangan akan hidup, dengan masa lalu yang membentuk seseorang dan alasan di baliknya. Ada yang menjadi ramah, ada yang terlihat kasar, ada yang pandai berbicara, ada juga yang lebih memilih diam. Masing-masing dari mereka datang dengan tujuan, pengalaman, dan caranya sendiri dalam menghadapi dunia. Namun, ada satu karakter manusia yang seringkali paling mudah disalahpahami. Mereka tidak pernah berusaha terlihat baik. Wajahnya dingin, kata-katanya terdengar tajam, dan sikapnya tegas. Bahkan tak jarang, orang menilai mereka buruk sebelum benar-benar mengenalnya. Namun anehnya, ketika keadaan mulai kacau, saat semua orang kehilangan arah, justru orang seperti itulah yang melangkah paling depan. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap pahlawan, melainkan karena mereka tahu, ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Orang seperti itulah yang digambarkan dalam karakter Saito Hajime. Di balik wajahnya yang selalu dingin dan prinsipnya yang tak tergoyahkan, tersimpan sebuah filosofi hidup yang terdengar keras. Tapi jika kita memahaminya lebih dalam, filosofi itu justru terasa sangat sesuai dengan kehidupan kita hari ini. Saito Hajime adalah mantan kapten divisi ketiga Shinsengumi pada era Bakumatsu. Seorang pendekar pedang yang hidup di masa ketika pedang bukan sekadar senjata, melainkan penentu antara hidup dan mati. Sebuah zaman ketika kekacauan telah menjadi bagian dari kehidupan. Yang kuat menindas yang lemah, kekuasaan diperebutkan dengan darah, dan nyawa manusia seringkali menjadi harga yang harus dibayar demi ambisi segelintir orang. Di hadapan kenyataan itulah Saito menyaksikan pengkhianatan, pembantaian, keserakahan, sampai ia memahami bahwa kejahatan yang dibiarkan hanya akan melahirkan korban-korban baru. Perlahan, pengalaman itu membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Saito menyadari bahwa niat baik saja tidak selalu cukup. Ada saat ketika ketegasan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab. Dan dari keyakinan itulah lahir prinsip yang terus dia pegang sepanjang hidupnya. Bagi banyak orang kalimat itu terdengar kejam. Namun bagi Saito, itu bukanlah simbol untuk menikmati kekerasan, melainkan sebuah keyakinan yang lahir dari kenyataan hidup, yang berkali-kali memperlihatkan ketika kejahatan dibiarkan tumbuh. Namun, tidak semua orang memandang dunia dengan cara yang sama. Di sisi lain, ada Kenshin Himura, seorang mantan Hitokiri Batousai, yang memilih menebus masa lalunya dengan bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Saito percaya bahwa kejahatan harus dilenyapkan secepat mungkin, agar tidak melahirkan korban berikutnya. Sedangkan Kenshin percaya bahwa setiap manusia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dua pendekar, dua masa lalu dan dua filosofi yang lahir dari pengalaman yang sama-sama kelam, tetapi membawa mereka pada pandangan hidup yang berbeda. Meski keduanya berbeda jalan, mereka tetap berdiri di atas prinsipnya sendiri. Tanpa keraguan, tanpa mencari pembenaran, hanya menjalankan apa yang sudah menjadi keyakinan. Disinilah filosofi Saito Hajime menjadi sangat menarik, di masa sekarang, di mana kita sering sibuk mencari pembenaran atas setiap keputusan yang kita ambil. Ingin dimengerti, ingin diakui, dan ingin dianggap baik. Sementara Saito menunjukkan hal yang sebaliknya. Jika kamu benar-benar memegang prinsipmu, kamu tidak akan menghabiskan hidup untuk meyakinkan semua orang. Cukup jalani dan bertanggung jawab atas pilihanmu. Apakah menjadi orang baik berarti kita harus selalu memaafkan? Atau ada saat di mana ketegasan justru menjadi bentuk kebaikan yang sesungguhnya? Saito menunjukkan bahwa belas kasihan yang diberikan kepada orang yang salah, justru hanya akan menciptakan penderitaan bagi orang lain yang tidak bersalah. Itulah mengapa dia memegang teguh prinsipnya. Karena Saito percaya, membiarkan kejahatan berkembang juga merupakan sebuah pilihan dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Mungkin hari ini kita tidak sedang menghadapi penjahat yang membawa pedang,
Namun setiap hari kita tetap dihadapkan pada pilihan yang sama. Membiarkan atau bersikap tegas. Tegas terhadap rasa takut, tegas terhadap keraguan, dan tegas terhadap kebiasaan yang perlahan mengikis prinsip yang kita yakini. Karena pada akhirnya, filosofi Saito bukanlah tentang menjadi manusia yang keras, tapi tentang mengetahui kapan kita harus berhenti menoleransi hal yang jelas salah. Sebab ada saatnya di mana kebaikan bukan lagi tentang memaafkan, melainkan tentang keberanian untuk berkata, "Cukup sampai di sini."